Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama Kak Ivi di sekolah minggu hari ini. Adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Wah, hebat! Kak Ivi senang sekali kalau kita semua bisa sama-sama bertemu lagi di ibadah minggu hari ini. Untuk memulai ibadah hari ini, kita mau sama-sama berdiri, kita mau menyanyikan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu riang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu riang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Yeay! Adik-adik, ingatlah selalu kalau mulai dari kita bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi, kita harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Tapi bagaimana ya caranya? Kita bisa melakukannya lewat berdoa dan memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan lanjutkan ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa pembukaan dulu yang akan dipimpin oleh adik sekolah minggu kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai kebaktian hari ini. Kami mau memuji nama Tuhan serta mendengar firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, amin. Adik-adik, kita nyanyi lagi yuk lagu Kapalku Miring. Menerpa kapalku, kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Adik-adik masih semangat ya? Apalagi ketika Tuhan Yesus sudah menjadi kapten kapal kita. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau nyanyi satu buah pujian lagi. Firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulung
firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih untuk adik kelas 2 yang sudah mau memimpin doa firman untuk hari ini. Sebelum kakak lanjut cerita, kakak mau mendengar adik-adik menjawab pertanyaan dari Kak Ruby. Dari 2 minggu kemarin, kita sudah belajar satu tokoh Alkitab, yaitu ada yang bisa menjawab? Siapa nama tokoh Alkitab tersebut? Ada yang menjawab Paulus? Ya, betul sekali. Betul. Ya, kita akan belajar tentang Pak Paulus hari ini. Dan kira-kira kota mana lagi ya yang akan dikunjungi oleh Pak Paulus untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Untuk tahu kota mana, untuk tahu jawabannya, kita akan menyimak video singkat berikut ini. Paulus dan penumpang kapal terhalang badai dan terombang-ambing di laut selama 14 hari dan terdampar di Malta. Setelah melihat video singkat tadi, berarti adik-adik sudah bisa menjawab kira-kira kota mana yang akan Pak Paulus kunjungi pada cerita ini. Apakah ada yang menjawab kota Roma? Ya, betul sekali. Adik-adik, sekarang kakak akan cerita kunjungan Pak Paulus ke kota Roma. Tetapi ada kejadian yang menarik nih sebelum Pak Paulus tiba di kota Roma. Yuk kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Sudah buka Alkitabnya? Kakak ulang ya. Kisah Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Gimana? Sudah membuka semuanya? Ya, untuk kelas kecil kita baca dari ayat 21 sampai 26. Coba adik-adik lihat angka kecil 21, kita baca dari situ ya. Sudah dapat semua? Kita mulai. 1, 2, 3. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun, kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.' Nah, adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan, penasaran gak kenapa kok Pak Paulus ada di dalam kapal, terus mereka terlihat kelaparan, terus ada badai? Ada kejadian apa ya? Ada kejadian menarik nih adik-adik. Nah, untuk tahu cerita selengkapnya, yuk kita simak video berikut. Paulus percaya bahwa Tuhan ingin ia mengabarkan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi.
Maka ia melakukan 3 perjalanan lewat Syria, Turki, dan Yunani. Banyak orang percaya Yesus dan banyak gereja didirikan. Bertahun-tahun kemudian, Paulus kembali ke Yerusalem. Sebagian orang tidak suka ajarannya dan menyerangnya. Paulus ditangkap secara tidak adil. Karena Paulus warga negara Roma, ia meminta disidang di Roma. Paulus dinaikkan ke kapal yang menuju Roma. Pelayaran itu amat lambat. Kita tunggu saja di kereta sampai musim badai berlalu, usul Paulus. Tetapi nahkoda bersikeras tetap berlayar. Terjadilah badai dahsyat. Semua orang mengira mereka akan mati. Malaikat memberitahu Paulus bahwa semua akan selamat dan tiba di Roma. Paulus memberitahu semua penumpang kapal. Seseorang melihat daratan. Awak kapal berencana meninggalkan kapal dan membiarkan yang lain mati. Paulus memperingatkan, kalian hanya akan selamat kalau semua tetap di kapal. Kapal itu kandas di Pulau Malta. Jadi adik-adik, setelah menyaksikan video Pak Paulus, ada yang dapat kita pelajari, yaitu 3 hal. Pertama, Pak Paulus setia dan taat kepada Tuhan dan mau memberitakan Injil atau firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Dan yang kedua, Tuhan menyelamatkan Pak Paulus dan juga orang-orang yang ada di sekitar Pak Paulus. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting adik-adik. Dalam situasi sekarang, kita diam di rumah, itu adalah salah satu cara Tuhan untuk menjaga kita dari penyebaran virus corona. Tuhan menyelamatkan kita supaya kita diam di rumah dan juga menjaga kebersihan diri kita sendiri, menjaga kesehatan, mencuci tangan, minum vitamin. Itu yang adik-adik harus ingat. Ingat ya adik-adik, kita harus menjaga jarak dulu dengan teman-teman kita di luar rumah ataupun dengan orang lain selain orang-orang yang tinggal di rumah kita. Jadi adik-adik jangan marah-marah nih kalau dikasih tahu untuk tidak keluar rumah, harus di dalam rumah saja. Nah adik-adik, itulah pesan yang kakak bisa berikan pada hari ini. Kiranya adik-adik juga mendengarkan dengan baik dan juga melakukannya dalam kehidupan adik sehari-hari. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap minum vitamin, jaga kebersihan dengan mencuci tangan, dan juga selalu berdoa kepada Tuhan. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Kemudian kita lipat ke atas bagian ini. Kalau sudah Dan yeay, sudah jadi deh kapal lautnya kita. Sudah siap untuk berlayar. Terus ya, Bu. Teman-teman, tugas dokter antara lain: 1. Memeriksa kesehatan pasien. 2. Tahu nama-nama alat kedokteran. 3. Mengukur tekanan darah. Demikian video saya kali ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hari ini saya mau memperagakan tugas dokter. Nah, saya berperan sebagai dokter hewan. Nah, saya
mau memeriksa anjing saya. Saya sangat menyukai anjing saya. Nah, saya mau mengetahui teman-teman, mengapa lidah anjing saya selalu keluar nih teman-teman. Nah, lidah anjing saya selalu keluar itu karena itu untuk mengontrol suhu tubuhnya teman-teman. Misalnya supaya suhu tubuhnya itu tidak terlalu panas atau menjadi terlalu dingin teman-teman. Nah, sekian informasi dari saya. Dadah. Tugas dokter melayani konsultasi kesehatan, mengobati dan melawat pasien. Sakit apa? Agak pusing dok. Oh. Kamu ada makan yang manis-manis gak? Dok. Oh. Dijarangin ya? Mari saya periksa. Tarik nafas, keluarkan. Nafas, keluarkan. Oke. Cukup. Nah, teman-teman, langkah kedua adalah memeriksa gigi. Adik, kini tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Sambil adik-adik melihat animasi cara memberikan persembahan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, belajar memberi, belajar memberi, belajar memberi. Ajar kami Tuhan, belajar memberi persembahan. Ajar kami Tuhan, belajar memberi, belajar memberi, belajar memberi. Ajar kami Tuhan, belajar memberi persembahan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh memberikan persembahan kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau menerima dan Tuhan yang mau memakai persembahan itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Kami juga teringat ya Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami maupun orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami yang mungkin sedang sakit. Tuhan yang mau membantu dan Tuhan yang mau menolong lewat obat-obatan yang mereka minum, juga makanan dan minuman yang mereka konsumsi supaya kiranya mereka boleh cepat sembuh. Kami juga teringat ya Tuhan untuk negara kami Indonesia ini. Tuhan yang kiranya boleh memberkati dan Tuhan yang memberikan kami kekuatan dalam menjalani apa yang harus kami jalani sekarang ini ya Tuhan. Kiranya setiap hari Tuhan memberikan kami kesehatan supaya kami dapat menjalani hari yang Tuhan berikan dengan penuh sukacita dan hati yang penuh ketulusan ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dan bukanlah kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Adik-adik, kita nyanyi lagi yuk lagu Kapalku Miring.
kapalku, kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Adik-adik, lewat lagu tadi kita diingatkan loh untuk tidak perlu takut, apalagi setelah Tuhan Yesus menjadi kapten kapal kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena ibadah kami pada hari ini telah selesai. Tuhan yang kiranya mau menjaga kami dan melindungi kami selalu, serta Tuhan yang mau menuntun kami supaya semakin hari kami boleh menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu, dan kita jumpa lagi minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!